selamat datang di Sembari. Semua dibahas bareng Auditori. Jadi di podcast kecil-kecilan ini kita bakal bahas semua yang menarik di akhir-akhir ini atau topik-topik yang lumayan viral di akhir-akhir ini. Nah, tema dari podcast hari ini lumayan spesial, yaitu temanya adalah jarimu, jerujimu. Nah, kira-kira dari tema itu sama clue yang aku bilang tadi cukup viral, kebayang nggak topik yang bakal kita bahas hari ini itu apa? Mulan Jamila ya. Mulan Jamila, Kis. Kan lagi rame tuh kemarin nikahannya siapa El Rumi kan. Tuh, tapi kan dia nggak ada unsur jarimu, Kis. Loh, tapi kan itu viral ya akhir-akhir ini. Oke. Syududu. Ya guys, jadi bukan itu yang bakal kita bahas hari ini. Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini tuh emang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa mengakibatkan dampak besar bagi orang-orang yang berkaitan. Kayak contohnya contoh kecilnya itu kayak sindir-sindiran di second account. Terus juga ada juga nanti ujungnya itu ke cyberbullying. Nanti juga ada ke doxing, yaitu penyebaran identitas. Nah, dari situ jadi muncul pertanyaan nih, di zaman sekarang kira-kira di mana sih batasnya bercanda sama melanggar hukum? Nah, dari situ karena tadi kamu sempat bahas mengenai cyberbullying ya, aku jadi ingat suatu kasus yang kita sempat tahu ini kayak pasti viral, yaitu yang ada di TikTok atau Twitter atau sekarang X, itu ada kasusnya FHUI atau mahasiswa dari Fakultas Hukum, yaitu yang laki-laki ya. Mereka itu membuat grup chat yang dimana itu berisi laki-laki yang membahas mengenai perempuan. Mereka tidak membahas mengenai fakultas mereka sendiri, bukan mengenai hukum seperti yang kita bayangkan. Bahas apa tuh, Kak? Iya kan? Dia tuh malah bahas mengenai wanita-wanita di kalangan mereka, entah di UI atau di sekitar mereka, di mana mereka tuh mengomentari atau melakukan pelecehan secara seksual, tapi lewat verbal, lewat ponsel. Jadi mereka kayak memfoto kayak bagian tubuh wanita walaupun dari jauh ya. Itu tetap gak boleh sih. Itu mereka mengomentari mengenai bagaimana tubuh wanita tersebut. Lah itu tau gak sih yang buat aku rada nyesek itu? Mereka semua tuh punya jabatan di fakultas mereka. Di UI-nya tuh mereka punya jabatan. Kayak apa? Ya kayak mereka ada yang bagian BM, kamu tau kan BM kayak bentuknya kayak OSIS di SMA. Nah itu tuh kayak menunjukkan loh kalau bahwa orang yang punya jabatan, yang sosok yang kita kira bisa kita contoh itu ternyata bakal melakukan kriminalitas. Kayak apa yang bisa kita contoh dari situ kalau mereka ternyata melakukan kriminalitas di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu nggak bisa dimundurin soalnya mereka juga mungkin karena mereka punya jabatan jadi mereka punya kuasa ya. Lo punya duit apa? Lo punya kuasa. Jadi hal-hal yang harusnya mereka anggap itu sebuah candaan sebetulnya itu emang nggak pantas buat dilontarkan ya, entah di media di internet atau secara langsung pun itu nggak pantas ya. Nah di grup chat itu mereka tuh ngebahas perempuan-perempuan bisa sebaya, bahkan ada dosennya yang kena loh, yang jadi korban. Kalau kalian lihat di live TikTok yang sampai jam 2 malam itu guys, yang di sidang itu iya yang sidang yang nggak keluar katanya orang tuanya itu ya, itu lama sih itu bahkan dosen perempuan itu sampai bilang saya tuh nggak nyangka loh kalau nama saya juga ada di dalam obrolan mereka. Itu sakit hati banget. Sebagai perempuan saya sakit hati. Nah selain mengobjektifikasi perempuan ya, mereka itu juga ngebahas kayak pap, kalian tahu pap kan, foto ya, itu pap pribadi itu dibahas di grup itu, dan sama mereka tuh para anggotanya mereka tuh nggak ada yang negur atau yang kayak gimana ya, kayak kalau itu tuh nggak boleh gitu, nggak ada. Justru mereka malah ikut nimbrung. Iya. Karena mereka sefrekuensi kan sih. Iya. Mereka malah ikut bercanda. Mereka merasa itu hal normal, ya biasa aja gitu loh. Iya benar. Dan mereka tuh juga udah sadar kalau grup chat pembahasan di grup chat ini dibawa keluar, mereka tuh bakal terancam posisinya. Tapi mereka tetap ngelakuin. Iya. Jadi ini tuh bukan karena mereka bukan karena mereka nggak ngerti caranya untuk menutupi kayak gimana, tapi emang dari mereka sendiri aja yang suka melakukan hal itu. Tapi ya menurut gue ini
kasus-kasus ini nggak cuma sekali doang, 2 kali doang, karena itu dari kebiasaan. Benar. Contohnya ada satu momen pasti ada satu orang yang pengen jadi lucu banget di grup, ngejok Badut dong. Relate sih itu, Ya, relate, banyak relate, sih, banyak relate. sumpah. Badut. Relate. Nah mereka ini nggak sadar kalau ngejok mereka ini lama-lama nggak ada dipandang, nggak ada denger, Jadi berlebihan gitu. berlebihan Iya. gitu. Tapi emang gitu itu familiar gak sih, kayak di grup itu kita pengen jadi apa ya, yang utama atau yang membawa suasana gitu loh di suatu grup. Tapi hal yang salah adalah kita itu nggak memikirkan terlebih dahulu apakah yang kita lakukan ini benar atau enggak, karena masih banyak kan sebenarnya bercandaan yang lain yang nggak mengarah ke seksualitas kayak gitu. Benar-benar. Ya. Kayak bisa aja kita bahas apa nugget rebus atau apa itu boleh loh guys, kayak gak harus ke sana, itu nggak pantas. Ya meskipun ya kita di sini membahas perempuan, cowok sendiri lumayan rentan nggak sih buat Iya ya. Ya. Benar-benar. Gimana dari Bisa, kacamata bisa. cowok, Dari kacamata kacamata. cowok ini gimana? Intinya kacamata ya. No comment ya. Oh pernah ya. Oh pernah ya. Nah, jadi dari kasus tadi sebenarnya kalau misal kita tarik ke dampak ya, dampaknya itu luas banget, nggak sekedar dampak dari korbannya aja, tapi pelaku ini secara nggak langsung juga kena dampaknya, walaupun yang pertama kali kena dampaknya itu bakal si korban. Kayak misal si korban ini kehilangan kepercayaan diri, dan dia itu kehilangan rasa aman dan nyaman yang seharusnya itu berhak dia dapatin dimanapun dia berada gitu loh. apalagi itu lingkungan pendidikan ya. Iya, dan benar. di situ padahal di lingkungan pendidikan itu tempatnya kita bebas berekspresi, bebas belajar, Iya kan? tapi malah terbatas karena adanya rasa trauma dari kasus itu. Nah, terus kalau di kasus FAU ini sendiri, pelakunya ini juga mendapatkan dampak buruknya kan. Kayak misal tadi kamu sempat sebutin kalau misal dia itu punya status. Iya, setuju. Nah, Mereka dapat jabatan. Iya gitu. kan? Nah, dia itu punya image baik yang mungkin udah dia bangun dari Lama. awal, ya dari awal masuk kuliah udah dia bangun susah-susah, tapi karena keteledorannya dan cara berpikirnya yang salah, menganggap hal-hal kayak gitu, bercandaan seperti itu sepele, jadi mereka itu kehilangan semuanya yang udah mereka bangun dari awal gitu, yaitu image sama nama baiknya mereka sendiri. Ya kan. Lah aku juga lihat kan, karena yang mereka lakuin ini dari awal udah salah, jadi aku ngerasa nggak ada rasa kasihan, jadi itu aku Iya. aku nganggap itu merupakan sanksi sosial mereka. betul sih. Jadi karena itu kan kalian sadar gak sih, dari kita punya pandangan buruk soal fakultas hukum, Iya. Iya. benar. Hukum nih, Hmm. padahal yang harusnya menegakkan hukum, kita jadi punya pandangan buruk kalau orang yang ternyata bersekolah atau menjadi mahasiswa dari fakultas hukum ternyata Hukum. dapat Hmm. melakukan kriminalitas. Aku jadi ngerasa mikir kayak ternyata semua orang ini nggak semuanya Iya. pure baik ya. Tapi memang emang kenyataannya ya di sehari-hari gak ada orang yang 100% baik dan gak ada orang yang 100% jahat. Cuman ya pinter-pinternya kita aja kontrol bagaimana cara kita bersikap. Tapi kan katanya kan orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Wes, villain tai. Orang jahat itu berawal dari orang baik yang gak kebagian dodo. Tapi kalau di sini kasusnya ya disakiti apa ya, Kak? Nggak ada yang nyakitin. Gak ada yang nyakitin ya. Jumlahnya berapa sih ya FAU itu mahasiswa? Yang mana Pelaku. pelakunya? Iya. Ada 16 kalau nggak salah. Gila sih, itu setengah berapa, setengah kelas. Katanya setengah kelas ya. Dan tahu nggak sih pas live itu yang dikasih makan yang jadi kambing hitam itu 2 orang. Jadi literally Oh, 2 yang orang. maju berdua tuh. Iya. Tiba-tiba Yang- dipanggil sekelas itu udah. Terus akhirnya mereka rombolan langsung masuk juga, itu tengah malam. Kasihan loh. Kalau ditarik di garis hukum ya, Hmm. ini udah melanggar undang-undang ITE Hmm. di ayat, ada 3 ayat kalau nggak salah. Pasal 27 ayat 3, 27 ayat 4 sama 27 yang baru ini 27A. Kalau yang 27 ayat 3 ini isinya pencemaran nama baik. Ya itulah pastilah. Juga Iya. di FAUI kan ada pencemaran nama baik Iya, juga. korbannya juga tercemarkan nama baiknya. Ada 4 orang nggak salah kan ya? Korbannya. Merusak nama baik orang loh sih. Iya. lewat media. Yes. Karena mereka Iya. menghina, ya ampun. Mereka juga merusak nama baik mereka sendiri sama organ, Iya, betul. sama kampus mereka sendiri. Iya. Terus di ayat 4 itu melakukan pemerasan, blackmail. Yang apa kasus apa tadi? Pap foto yang Iya, disebar apa foto tuh. Itu kan sama aja kayak blackmail toh. itu sanksinya besar banget. Kalau yang 27A itu kalau salah nyerang kehormatan atau citra dari Iya. suatu individu, itu
Itu udah ngelanggar banget. Terus sanksinya itu nggak main-main. 2 tahun penjara. Terus sama denda ratusan juta rupiah. Gila. Padahal itu baru media sosial loh guys. Iya, baru media Iya, sosial kan. guys. Tapi bisa nggak sih kalau misal itu kan hukumannya 2 tahun kan? Iya. Terus dendanya ratusan juta. Mm. Nah, orang tuanya nih kan emang punya power ya, pasti Hmm, berduit tuh. iya, Gimana nih kalau misal 2 tahun itu kita ganti pakai duit, itu bisa nggak kira-kira? Bisa sih, tapi ya gitu. nama Kalau dari baiknya kasus-kasus tercemar ya. biasanya kan bisa, cuman ini kan di kasus FAWI masih belum ada kelanjutannya ya. Iya, Masih Iya, belum masih ada diproses update-nya sih. itu Masih itu proses. masih belum ada gimana gitu. Tapi hasilnya kelihatan sih udah. Iya kan. Firasat. Tebak ya. Firasat. Gimana ya? Gimana ya? Oke, sekarang aku mau bahas hal yang lebih rada menjorok, yaitu kasus doxing. Kalian tahu nggak sih doxing itu apa? Udah tahu. Udah. Tahu Apa tuh, penyebaran Ya, identitas. penyebaran identitas. Yes. Lah kalau lama kelamaan kalian mungkin nggak sadar di kehidupan sehari-hari kita sering nggak sih kayak buat stiker muka orang Oh. kita sebarin itu sebenarnya termasuk, meskipun bukan data pribadi yang privacy, muka kita itu privacy loh teman-teman. Iya. Nggak seharusnya kita nyebarin ke orang-orang. Lah Aduh, banyak banget. dan saya tuh melihat di data-data kalau ada peningkatan sebanyak 2 kali lipat di Indonesia bahwa adanya kasus doxing, di mana kamu tuh emang awalnya cuma dendam, kamu kesel sama orang ini, kamu Iya. nyebarin kayak data atau bukan data juga sih, kayak nomor pribadinya, kayak guys hujat orang ini deh. Nomor Orangnya kan telepon pernah nggak sih lihat orang-orang di internet kayak ketahuan nih nomornya, kita chat yuk. Oh iya, itu Oh, benar iya, benar. iya. Itu tuh udah termasuk doxing. Kayak itu nyebarin data pribadi, privasi seseorang, itu harusnya bukan menjadi konsumsi publik. Gimana nih? Alan Walker pas itu kan dia nyebarin sendiri tuh WA-nya. Oh itu nggak sengaja. Itu beda dong, Iya, karena iya, itu iya. korbannya Iya, dirinya dia sendiri gak sendiri, sih? heeh. Nggak menyeret orang lain gitu. Nah, kalau yang menyeret orang lain ini sebenarnya kasusnya udah lama sih, dari tahun 2023 deh kalau nggak salah. Cuman ini bisa jadi pembelajaran buat kita, yaitu kasus doxing yang pernah dilakukan sama Jeffrey Nicole. Oh, gue tahu. Iya itu kan? itu kurang ajar. Iya. Gimana aja? Tapi sebenarnya itu awalnya dia itu pengen balas dendam gitu ya, balas dendam ke haters yang komen buruk tentang dia di postingannya, yaitu pada saat itu di Twitter. Berarti Nah. semua ya, terusnya di doxing semua sama Jeffrey Nicole. Enggak, cuman kayak pas itu kayak ya dia Kebanyakan membalas dong. dengan ekstrim gitulah. Oh. Nah, tapi sialnya, dan ini sial juga lucu. Yang dia doxing itu, dia tuh kayak salah sasaran gitu loh. Terus siapa yang ke doxing terusan? Yang ke doxing itu orang ini merasa dia itu bukan hatersnya gitu loh. Nah, jadi dia itu salah doxing orang. Nah, di situ kan kayak udah malu ya sebenarnya ya. Aduh, sudah jatuh Nah, cinta. tapi di sini aku apresiasi buat korban doxingnya, karena si korbannya ini dia berani klarifikasi. Dia berani klarifikasi kalau misal dia bukan pelaku orang yang haters. Terus dia juga meminta atau menuntut Jeffrey Nicole ini buat bertanggung jawab atas postingannya. Soalnya di postingannya ini identitas pribadinya itu nggak cuma username. Kalau username mungkin oke lah, bisa di privat atau gimana. Bisa, kan, Tapi yang disebar adalah alamat rumah. alamat rumahnya. Disamperin itu. Yang disebar adalah alamat rumahnya dan juga ada beberapa foto. Nah, dari situ menanggapi dari kasus ini, Jeffrey Nicole itu akhirnya mungkin Klarifikasi. mungkin dia udah dicecar ya sama pengikut-pengikutnya, karena kan pengikutnya dong. juga banyak dong. Iya. Kan dia ngupload. Gue pribadi takut sih buat jadi Ya. fansnya Jeffrey Iya, Nicole kalau gue bisa pemuja. kena doxing gitu tuh. Pemuja Jeffrey. Iya kan? Pada saat itu kan Jeffrey Nicole lagi viral-viralnya yang filmnya Dirnatan itu kan. Nah, jadi pengikutnya otomatis banyak, dan dia itu juga dicecar dari kalangan publik untuk segera menindaklanjuti dari perbuatannya itu tadi. Jadi dia meminta maaf kepada publik di akun sosmednya juga, kalau misal dia ini salah sasaran atau dia ini telah melakukan kesalahan. Dia mengaku kalau dia telah mendoxing gitu tadi. Tapi tetap aja gak sih, doxing satu alamat atau foto-foto orang itu tetap aja melanggar peraturan hukum ITE juga kan. Iya, ya pasti dong, ya Pasti. pasti. Tapi sadar gak sih kalian kalau ini juga Ah. termasuk cyberbullying? Kan orang-orang awalnya nggak tahu kan kalau dia Iya tuh sih. haters. Oh iya ya. Awalnya kan orang-orang mikir kayak ini kan fansnya Jeffrey Nicole, Mm-mm. dia disalahpahami sebagai haters. Hmm. Jadi orang-orang ikut bully dia. Iya itu. Dengan karena itu kan dia jadi kasihan sih. Iya, Kayak trauma doxing gitu. sama cyberbullying itu kan berkaitan kan. Berarti Iya. di sini apa ya? Jeffrey itu provokatornya. Iya kan. Kayak kamu tadi kan doxing kan, dia nyebarin apa alamat ya? Iya, alamat, terus juga ada fotonya juga Ya, sih. dari foto itu pasti orang kan sadar nggak sih orang-orang sering hina fisik. Iya. Oh, kayak I itu. know. Ya, itu kan Oh. orang-orang pasti
berujung ke cyberbullying. Ini hatersnya Jeffrey aja nggak seganteng Jeffrey, nggak sepadan, padahal dia salah paham. Nah, sebenarnya di kasus-kasus gitu emang banyak gak sih kayak biasanya netizen itu terbagi menjadi dua belah pihak. Oh Dimana iya. satu Pro satu dan pihak kontra ini tuh. ya pro dan kontra. Satu pihak yang pro ini biasanya lebih tetap mendukung Jeffrey Nicole-nya, Iya tapi kan? satu pihak yang lain mendukung si korban. Tapi untungnya pada saat itu banyak pihak yang mendukung si korban, jadi si korban ini tidak merasa sendiri gitu loh, tidak merasa walaupun dia dirugikan, tapi intinya itu dia masih punya support system dan masih banyak yang membela dia gitu. Alhamdulillah Kasian sih, banget sih, Mbak. kasihan. Kasihan. Hidup Tapi sing orang viral tuh, viral. 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 Tapi dari dua kasus tadi ya, itu sebetulnya polanya tuh sama aja ya di media gitu. Nah, kalau misal kita balik lagi ke si korban, pasti korban tuh bakal punya rasa trauma dan rasa percaya dirinya juga pasti bakal berkurang. Jadi nyerang psikologis secara langsung ya. Iya, hal-hal tentang bullying itu pasti nyerangnya ke psikologis secara nggak langsung atau secara langsung itu pasti nyerang psikologis. Terus untuk pelaku yang FHUI ya dia itu seharusnya dia mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena itu udah mengancam kenyamanan. Tapi Apalagi- gimana ya? Orang tua mereka kan punya Hmm. white collar, white collar gitu. Editor tolong disensor ya. Pola kayak gini mirip gak sih guys sama kehidupan sehari-hari? Aku Oh, bahas sehari-hari. oke. Oke, Ikutnya sehari-hari. makin dalam nih. Sering nggak sih kalian lihat teman kalian, nggak teman juga, ya temen lah, Banyak sih. sering Ya, sering ya, kalian ya. lihat orang di media sosial sindir-sindir lewat second account. Yes. Katanya banget gak sih? Gua Kayak- gitu. Ya itu memang sih ke orang-orang mungkin kayak nyindir itu kan nggak ketahuan kan. Oke. Tetapi kalau orangnya merasa gimana? Dan itu kan kalau orang-orang terdekat mereka pasti tahu ini bukan cerita si ini sama si ini ya. Oh, iya, iya. Kan jadi buat bahan pembicaraan publik. Jadi Benar. orang-orang kayak ini sama ini lagi nih ada masalah. Dari sudut pandang si ini yang ini betul, dari sudut pandang si ini yang ini betul. Kayak mereka nggak mau salah kan orang-orang kayak gitu. Gak mau ngalah gitu ya. Iya kan? Dan biasanya Tidak itu yang ada diceritain jalan. itu nggak pure kebenaran, Iya. tapi kadang misal si A cerita ke si B, itu pasti berubahnya ada sedikitnya, Iya. pasti ada apa ya nggak sesuai Kayak kenyataan gitu loh. Kayak dari orang ini ke orang ini Iya, itu tiba-tiba beda ceritanya terus, makin beda pendek, terus. makin pendek, makin janggal. Hah? Faktanya makin dikit tuh. Iya, makanya makin dikit, jadi orang makin banyak yang salah paham Benar. gitu kan. Jujur gue sendiri tuh paling nggak suka sama ini loh, buat stiker pakai muka Ah, kita. setuju. Dan itu tuh biasanya kan buat stiker itu dari momen-momen yang kayak aib Janggal gak banget gitu. pantas, hal yang kayak muka kita tuh lagi momen gak itu termasuk cyberbullying kalau kataku guys. Kenapa? Soalnya teman-teman kita kayak kalian lihat gak sih stiker ini mukanya lo kayak gini. Karena Aku itu kesel tanpa banget. konsen kita Iya juga, kan? ngefotonya tuh kadang diem-diem loh. Ya kan? Pakai filter misalnya filter yang kocak gitu Iya kan. kan? Terus dipanggil kayak, Dara lihat sini deh, cekrek gitu, Iya. langsung jadi stiker udah Iya itu. Dan itu larinya ke fisik juga kan. Yang pasti yang Iya. dibahas itu yang terutama fisik, karena apa? Fisik itu yang tampang secara Iya, nyata gitu loh. Makanya gue kadang kesel kadang kalau ada orang yang buat stiker pakai muka gue nih terutama Loh, nih gua ya. sering lagi. Kayaknya Mana ya? yang bilang kayak gini pelaku sama korban deh. Kadang pelaku, kadang korban gitu. Gue jadi itu korban Nggak boleh terus ya, lagi. Jangan dong. Nggak boleh ya guys. Nggak boleh, itu tuh nggak boleh. Bentar. Ngomong-ngomong soal cyberbullying nih. Kayak nih, seingat gua pernah jadi korban nih. Korban gimana ya Mas ya? Gimana ya? Di Gimana ya? di Intinya gimana Devino? Ya, intinya Tadi gimana, pendapatmu tadi. Ya, intinya hal-hal kayak gitu yuk. Gimana ya ngomongnya ya? Sering banget lah kejadian. Contohnya kayak kasusnya FAUI gitu. Kan enggak cuman orang-orang yang kayak gitu juga. Bisa orang lain juga yang kena. Ya, tapi gimana ya? Kata-katanya suka bingung sih. Soalnya pelanggarannya banyak banget kalau masalah grup WA atau grup apa gitu. Awalnya cuma candaan. Iya ya, kan. Iya, Bercanda Bercandaan, doang, tapi Bercanda kok doang. sering terus dianggap wah kok dianggap lucu nih, kayaknya harus sering-sering deh, makin Iya, sering-sering. kata Jadi aku yang ngundang badut aja biar lucu tiap jadi hari. dinormalisasi. Pak Tarno. Awalnya Jadi cuma semakin- inside joke Iya. sama kelamaan jadi kayak gitu. Dinormalisasi nih, tuh Iya. karena menganggap itu kayak wah lucu nih. Jadi Ya kan? kayak secara nggak langsung mereka tuh membenarkan bullying. Iya. Oh iya Iya. benar. Iya kan? Kayak gitu itu paling bener jempol dipotong aja.
Oh, Jadimu. Oke, dapat 1 poinnya guys. Dapat 1 poinnya. Oke, bener. Nah, kalau misal dari yang kita bahas tadi ya, Lu tuh gak boleh kayak gitu. itu kita itu Potong aja. dari yang awalnya candaan, dia itu Nggak bisa boleh, itu mengarah fakta. ke hal-hal yang melanggar Nggak hukum. boleh ya. Dan ini itu bisa menyangkut ke ATHG guys. ATHG itu apa? Ancaman, tantangan, Itu bajikan katanya. hambatan dan gangguan. Ini bisa menjadi ancaman karena apa? Karena ini itu bisa mengganggu orang-orang yang menjadi korban. Kayak misal rasa kepercayaan dirinya itu jadi menurun. Terus apa itu namanya? Rasa aman dan nyamannya mereka itu jadi terancam. Nah, terus itu juga bisa jadi tantangan bagi kita. Ini bisa jadi tantangan karena apa? Karena di sini di zaman sekarang itu kita itu harus lebih apa ya? Lebih cerdas atau lebih bijaksana dalam bermedia sosial atau dalam berperilaku sehari-hari. Nah, terus ini juga bisa jadi hambatan karena itu tadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh seperti itu, tentu aja itu bisa menghambat gimana orang itu bisa bersosialisasi sehari-hari, kayak kepercayaan dirinya menurun, terus mentalnya itu pasti terganggu, psikisnya itu pasti terganggu, dan itu bisa menjadi hambatan. Nah, terus yang terakhir itu juga bisa jadi gangguan karena apa? Yang terkena dampaknya dari satu kasus yang kita bahas tadi itu nggak cuma pelaku tapi juga korban. Nah, satu pesan terakhir dari pembahasan kita ini harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Kita harus lebih berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi cukup sampai sana podcast kita. Aku izin tutup. Sekian podcast. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Sekian podcast Sembari. Semua dibahas bareng Auditori. Dan sampai jumpa lagi. Aku Ica. Aku Dara. Bilo. Sampai jumpa lagi. Dadah. I just had to let you know you're